Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah musalliyan wa musalliman ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sadatil fatayat al-ahibba, kali ini kita akan membahas tentang perdamaian dan ruang perempuan. Damai dalam bahasa Arab biasa menggunakan as-salam atau as-sulhu. Dalam Al-Quran ada 59 ayat yang membahas tentang perdamaian dan derivasinya dari keseluruhan ayat yang jumlahnya 6.236. Artinya, dari sekian banyak tema dalam Al-Quran, 0,95% memiliki relevansi dengan topik perdamaian. Boleh dikata Islam tidak hanya mengatur manusia tentang ritual ibadah saja, namun Islam juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan misi kemanusiaan. Maka sangatlah benar firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat dalam arti perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang. Islam hadir menebar kedamaian untuk seluruh umat baik muslim maupun non-muslim, bahkan seluruh makhluk dan semesta. Islam mengatur dengan seimbang hablum minallah wa hablum minan nas yang berkontribusi dalam pencegahan konflik dan permusuhan. Lalu bagaimana kedudukan kita sebagai kaum perempuan dalam membawa perdamaian dunia? Sahabat yang dirahmati Allah, dahulu di zaman jahiliyah perempuan hanya dijadikan objek dan ditindas. Tidak sedikit bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa sial dan aib dalam kehidupan kala itu. Lalu Islam datang mengangkat tinggi-tinggi derajat perempuan, dihormati dan sangat dimuliakan. Bahkan di zaman Nabi, perempuanlah yang pertama kali percaya dan mendukung penuh dakwah Nabi. Tak lain beliau zaujatun Nabi Ummuna Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Seluruh harta, tenaga dan jiwa raganya didedikasikan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Bicara tentang kebebasan perempuan, sejak zaman Nabi pun perempuan bebas berpendapat dan berekspresi, namun tentu tetap pada koridornya. Bahkan Nabi pernah diprotes oleh Sayyidah Ummu Salamah yang merasa ada subordinasi pada kaum perempuan. Ini dilakukannya demi kesamaan kesempatan menuju derajat kemuliaan seorang muslimah. Karena dia menganggap hanya laki-laki saja yang disebut Al-Quran dalam segala hal. Maka Allah menurunkan ayat 32 surat An-Nisa sebagai bantahan. Allah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi makhluk mulia. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Intinya, bahwa hasil kerja seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Bahkan lebih tegas lagi Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sha'imina was sha'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sahabat, sangat jelas tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Islam sama sekali tidak mengikis eksistensi perempuan sebagai individu. Perempuan berhak untuk menuntut ilmu, berpendapat, bekerja, mengembangkan harta, memimpin usaha, dan peran perempuan sangat-sangat tidak terbatas. Pun demikian peran perempuan dalam misi perdamaian. Maka jangan heran dengan aktivis Betty Friedan yang memimpin gerakan perempuan di Amerika Serikat atau Gaung Revolusi Prancis yang meneriakkan Liberté, Égalité et Fraternité dalam memperjuangkan kebebasan. Memang banyak wanita, banyak perempuan di berbagai belahan dunia menjadi tokoh kunci dalam kebijakan strategis. Bahkan secara resmi, PBB menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam Agent of Peace. Terinspirasi dari United Nations Operation in Burundi yang sukses membawa perdamaian.
Dan kita Fatayat mengenal Sayyidah Aisyah. Di samping istri baginda Nabi, beliau sang cendekia, perawi besar hadis, bahkan juga politisi dan negarawan sang juru damai. Sudah saatnya kita meneladani beliau dalam menebar kedamaian sejauh yang kita mampu, walaupun hanya sekelumit tataran rumah tangga. Dari tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan suami, famili, tetangga, dan lingkungan dengan baik dan bijaksana sehingga menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Secara tidak langsung, kita sebagai ibu, anak-anak belajar dari tingkah laku lekat kita dan dapat mencetak generasi unggul yang toleran dan cinta damai. Sangat tidak harus kita menunggu punya peran yang buruk di tataran pemerintahan atau ormas yang mengusung agent of peace, lantas kita bertindak sebagai sang juru damai. Sahabat, mari kita berdoa untuk kedamaian semua, mendoakan saudara kita di Palestina yang sedang konflik melawan Israel agar diberi kekuatan dan kesabaran. Yang terpenting, mulailah berdamai dengan hati dan sekeliling kita, teruslah menebar kedamaian dan bermanfaat untuk semua. Akhirnya, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Fatayat NU dimanapun berada. Semoga makin sukses dan jaya selalu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.